Apakah Anda lelah dengan manusia-manusia yang tidak menjaga jarak dan mengganggu kenyamanan publik? Dengan itu, buatlah automatic social distancing detector. Dengan harga terjangkau dan kemudahan dalam pembuatan, maka Anda dapat memperingati manusia untuk menjaga jarak secara otomatis. Nah, mau tahu kan gimana cara kerjanya? Pertama-tama saya lepas seluruh komponennya untuk dijelaskan. Nah, sekarang saya mau jelasin apa aja komponen-komponen yang tadi ada di box. Nah, pertama saya jelasin dulu nih. Di sini yang paling utama ada Arduino board. Arduino board ini fungsinya tuh buat eh, sebagai microcontroller, yaitu dia buat eh, mengontrol seluruh komponen-komponen yang ada. Nah, dia dilakuin dengan cara melakukan programming dan dimasukkan melewat komputer. Terus ada eh, sensor ultrasonik atau sensor jarak. Nah, sensor ultrasonik ini fungsinya buat ngukur jarak. Nah, gimana sih? Nah, cara kerjanya itu nanti komponen ini akan menerima sinyal dari Arduino, lalu akan menembakkan gelombang ultrasonik. Nah, lalu komponen ini juga akan menerima gelombang ultrasonik tersebut dan juga akan kita bisa hitung waktunya berapa lama untuk pantauan tersebut, dan kita bisa perhitungkan untuk menghitung jaraknya berapa. Nah, terus juga ada LCD. Nah, eh, LCD ini nanti berfungsi sebagai eh, indikator, atau bisa kita tahu nih jaraknya berapa, sama bisa dilihat juga nanti ada tulisan bahaya atau tidak untuk social distancing. Nah, terus di sini juga ada indikator. Indikatornya di sini ada buzzer sama LED. Nah, ini udah di solder di dalam breadboard. Nah, dia nanti buzzernya akan mengeluarkan suara dan LED-nya akan mengeluarkan lampu cahaya. Nah, terakhir yang ada di breadboard. Nah, breadboard berfungsi eh, sebagai penyedia jalur jalur tegangan dan juga jalur lainnya. Nah, di sini bisa lihat di sini tersambung semua pada breadboard. Di sini dapat lihat juga ada positif dan negatif, di mana positif itu sebagai jalur positif atau tegangan 5 volt, dan jalur negatif itu sebagai jalur negatif atau ke ground. Nah, di sini ada resistor juga 220 ohm yang nanti akan tersambung dengan LED, dan di sini juga ada resistor potensiometer atau wiper yang fungsinya buat ngatur kontras di LCD. Nah, sekian komponen-komponen yang ada, nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana penyambungannya pada section selanjutnya. Nah, selanjutnya nih saya mau jelasin nih gimana sih menyambungkan di rangkaian antara komponen sama pin-pin yang ada di Arduino. Nah, pertama-tama yang paling pertama tuh di Arduino ada pin 5 volt. Nah, pin 5 volt ini kita langsung sambungin aja ke jalur positif. Nah, setelah itu pin yang ada di ground disambungin ke jalur negatif yang ada di breadboard. Nah, setelah itu masuk ke LCD. Di sini paling kanan ada pin ground. Pin ground ini tuh disambungin langsung aja ke jalur negatif supaya langsung ke ground. Nah, terus yang kedua ada pin VCC. Di sini tuh buat power. Nah, ini langsung sambungin ke jalur positif buat langsung nyambung ke 5 volt. Sini juga ada buat kontras. Nah, supaya bisa diatur disambungin ke potensiometer yang ditaruhnya di tengah-tengah nih. Terus buat kanan kirinya ditaruhnya ke jalur positif sama jalur negatif supaya bisa diatur. Setelah itu ada register select.
Nah, ini tuh buat select register supaya bedain antara perintah sama data. Nah, ini tuh disambungin langsung ke pin 12. Nah, terus yang selanjutnya ada read sama write. Nah, ini tuh buat bisa bedain antara nge-read atau write LCD. Nah, ini disambungin aja langsung ke ground supaya dapat sinyal berupa 0 bit karena ingin pakai buat nge-write. Nah, terus ada enable yang buat nge-enable eh, ganti data atau kirim data atau menerima data. Ini langsung sambung ke pin 11. Nah, di sini selanjutnya ada data bus. Nah, data yang dibutuhin tuh cuman 4 bit terakhir aja, yaitu DB4, DB5, DB6, sama DB7. Nah, buat DB4 sambungin ke pin 5, buat DB5 sambungin ke pin 4, buat DB6 disambungin ke pin 3, sama buat DB7 sambungin ke pin 2. Nah, ini semuanya ada di pin digital di Arduino Uno. Nah, yang terakhir ini buat backlight, ada anoda sama katoda. Di anoda langsung sambungin aja ke jalur positif, sama di katoda langsung sambungin aja ke jalur negatif. Nah, selanjutnya kita ganti ke sensor ultrasonic. Nah, di sini ada 4 pin nih. Paling pertama tuh ada VCC. VCC ini buat power, langsung sambungin aja ke jalur positif. Terus buat ground, langsung sambungin aja ke jalur negatif. Terus habis itu ada pin trigger sama echo. Nah, pin trigger nih kita sambungin ke pin digital 6 di Arduino Uno. Terus ada pin echo juga disambungin ke pin 7 di Arduino Uno. Nah, ini kedua pin ini tuh buat menembak sinyal sama menerima sinyal. Nah, habis itu buat indikator di sini ditaruh ada buzzer sama LED. Nah, buat LED untuk kutub positifnya atau anodanya ditaruh langsung, disambungin langsung ke pin 9 di pin digital. Terus buat katodanya disambungin ke eh, resistor 220 ohm yang langsung nyambung ke negatif. Nah, buat eh, buzzernya yang positifnya, yang berupa positifnya disambungin ke pin 8 di Arduino Uno. Nah, eh, setelah itu negatifnya disambungin langsung ke ground, ke jalur negatif. Nah, sekian ini penjelasannya dari komponen-komponen tersebut. Nah, selanjutnya saya akan jelasin tentang algoritmanya sama codingannya. Nah, selanjutnya bakal jelasin nih codingannya gimana sih buat pengkodingannya dari awal sampai akhir. Nah, pada awal-awal ya kita masukin dulu file header bernama Liquid Crystal. Ini berfungsi untuk melakukan fungsi-fungsi pada LCD. Nah, lalu di sini kita menetapkan variabel berupa integer untuk menetapkan pin-pin yang tersambung pada LCD. Di sini contohnya sebelumnya tadi ada RS atau register select, itu ke pin 12, ada enable itu pin ke-11, ada D4 sampai D7 itu dari pin ke-5 sampai pin kedua pada Arduino. Nah, ini berupa semua pada pin digital di Arduino. Nah, di sini kita membuat objek berupa LCD dari header yang tadi liquid crystal akan menjadi objek LCD yang akan masukkan yang akan dikodingan dimasukkan pin-pin tersebut yang sudah ditetapkan sebelumnya dari RS sampai D7. Nah, di sini juga ditetapkan pin-pin yang akan disambung ke sensor, yaitu trigger pin pada pin 6 Arduino, yaitu echo pin pada pin 7 Arduino. Di sini juga ada pin LED ke pin 8 dan pin buzzer ke pin 9. Nah, di sini juga ditetapin variabel-variabel nanti akan dipakai untuk perhitungan. Nah, di sini ada dua fungsi nih, ada void setup sama void loop. Void setup itu gunanya untuk
yaitu fungsi yang dijalankan pada awal Arduino dimulai. Itu hanya sekali dan hanya terjadi pada awal dimulai. Yaitu pertama-tama yang dilakukan adalah serial begin, yaitu memulai koneksi serial dengan baud rate 9600, lalu membuat print terhadap serial tersebut, berupa printnya tersebut adalah milis, jarak, LED, dan buzzer. Ini digunakan untuk pengambilan data saat Arduino nyala. Nah, di sini juga kita perintahkan objek yang tadi LCD untuk memulai LCD tersebut dengan panjang 16,2, karena LCD itu tadi yang dipakai 16 kali 2, sehingga yang dimasukkan adalah 16,2. Nah, di sini juga ditetapkan nih pin-pin yang tadi sebelumnya ditetapkan, pin-pin yang sudah dimasukkan yaitu trigger pin, echo pin, dan buzzer LED menjadi output atau input. Nah, trigger pin itu menjadi output, echo pin menjadi input, dan buzzer dan LED menjadi output. Nah, masuk kita ke void loop. Di sini ada mekanisme gimana cara sensor ultrasonika bekerja. Di sini pada awalnya untuk memastikan pada trigger pin itu berupa low, maka akan dijadikan low dengan menggunakan perintah digital write. Nah, di sini untuk memastikan saja menjadi low, karena kalau sebelumnya menjadi high, sebelumnya adalah high, maka pembacaan sinyal akan error. Nah, di sini ada delay microsecond untuk agar jadi delay selama 2 microsecond. Nah, lalu kita jadikan pin trigger jadi high selama 10 microsecond dan menjadi low lagi. Ini akan mengirim sinyal ke pin trigger pin pada sensor. Lalu akan diterima oleh sensor dan mengirimkan gelombang ultrasonik. Nah, selama gelombang ultrasonik itu berjalan, maka echo pin menjadi high. Dengan itu, untuk menghitung berapa durasinya echo pin menjadi high, maka dia menggunakan fungsi pulse in. Akan dimasukkan ke duration atau durasinya echo pin menjadi high. Dan saat gelombang ultrasonik menangkap saat sensor ultrasonik menangkap gelombang, maka echo pin menjadi low sehingga bisa menggunakan pulse in. Nah, untuk jaraknya terdapat rumus, yaitu durasi dikalikan 0,034 dibagikan 2. Ini merupakan rumus pada gelombang yang jadi pantulan dan ditangkap lagi. Nah, di sini kita langsung jadikan set kursor di LCD 0,0, yaitu bagian paling kiri atas. Lalu kita print berupa jarak titik 2, ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah jaraknya pada LCD. Terus kita tampilkan juga di LCD yaitu jarak pada perhitungan. Lalu pada belakangnya kita tambah sentimeter. Nah, untuk selanjutnya akan masuk ke if else. Nah, ini if jarak di bawah 100 yaitu 100 cm, maka akan masuk ke if-nya. Nah, di sini akan dibuat buzzer dan LED menjadi high, dan keadaan buzzer atau LED menjadi high. Dan juga akan di print serial dari koneksi serial, yaitu milisecondnya dari fungsi milis, koma, terus jaraknya, koma lagi, dan keadaan buzz atau LED-nya. Nah, terus kita kasih delay selama 50 milisecond. Nah, ini kita kasih delay selama 50 milisecond agar buzzer LED menjadi nyala dan mati secara cepat. Nah, di sini lalu ditulis buzzer dan LED menjadi low. Nah, di sini juga dimasukkan juga ke variabel buzz LED itu menjadi low untuk menampilkan keadaan buzzer dan LED saat itu. Dan kita print juga yaitu milisecond dalam Arduino dengan fungsi milis, dan seperti tadi ada jarak dan keadaan buzzer dan LED-nya. Nah, saat di bawah 100 cm maka akan terjadi penulisan status bahaya di bawah LCD. Dengan itu di set kursor menjadi 0,1, yaitu di bagian bawah, lalu ada ngeprint status bahaya, itu bagian bawah akan menampilkan status bahwa itu bahaya.
Di sini kita jadikan state sama dengan high, yang artinya statusnya sedang bahaya. Dan ini ditulis juga delay selama 50 milisecond. Nah, di sini ditulis 2 kali delay 50 milisecond agar pengambilan data selama 100 milisecond terjadi 2 kali pengambilan data, yaitu pada 50 milisecond pertama dan 50 milisecond kedua. Dan ini ditulis state sama dengan high, bahwa untuk juga dapat digunakan jika sebelumnya merupakan state sama dengan low pada distance di bawah 100 cm, maka kita nge-clear LCD. Nah, ini digunakan untuk agar LCD tidak error. Nah, selanjutnya pada else-nya yaitu di atas 100 cm yang keadaan tidak bahaya. Nah, seperti tadi state-nya jika sebelumnya high, maka kita clear LCD. Lalu seperti tadi juga perbedaannya adalah pada buzzer dan LED adalah low, dan tidak terjadi bunyi pada buzzer dan LED. Maka kita tulis di statusnya pada LCD di bagian bawahnya, yaitu print status aman. Nah, di sini terjadi pengambilan data. Agar pengambilan data tetap sama frekuensinya, maka pengambilan data selama 50 milisecond, selama 100 milisecond jadi 2 kali pengambilan data, yaitu 50 milisecond pertama dan 50 milisecond kedua. Ini kita ubah state menjadi low. Nah, sekian codingannya, maka akan kasih tahu gimana cara kerja alat ini. Nah, di sini bisa dilihat nih keadaannya jika barangan nyala. Di sini ada LCD-nya yang akan menampilkan jarak dalam bentuk cm dan menampilkan statusnya sedang aman karena dia lagi di atas 100 cm. 100 cm. Dan di sini ada buzzernya yang buat nanti sebagai indikator jika ada yang di bawah 100 cm maka akan nyala, bersama LED yang akan nyala juga. Dan di sini ada sensor ultrasoniknya yang akan baca jaraknya berapa. Di sini juga ada disiapkan meteran yang akan sudah dikasih tanda jika 100 meter 100 cm dikasih tanda dengan penggaris. Maka jika ada orang yang melewati penggaris, barang akan bunyi dan menampilkan status bahaya dan menampilkan juga jaraknya berapa, sehingga orang yang akan melewati di bawah 100 cm maka akan membunyikan alarm, sistem alarm yang menampilkan bahwa jaraknya dan statusnya bahaya. Nah, untuk pengambilan data kita akan menggunakan koneksi serial yang disambungkan dengan Arduino, sehingga bisa mengambil data secara tepat menggunakan dengan waktu milisecond menggunakan fungsi milis. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Arduino yang bernama Serial Monitor. Di sini terlihat ada waktu milis, yaitu waktu milisecondnya dan jaraknya sekarang berapa. Lalu ada keadaan buzzer dan LED-nya. Saat ada orang maju, kita bisa lihat jaraknya akan semakin dekat dan buzzer dan LED akan berbunyi secara periodik 1 dan 0. Nah, sekian dari pengambilan datanya. Akan dijelaskan sekarang grafik datanya. Nah, setelah didapat data-datanya dari koneksi serial tadi, maka dapat masukkan ke Excel dan dilihat bagaimana grafik dari data-data tersebut. Nah, data-data yang dapat tadi adalah milis, yaitu 2 milisecond, ada jarak, dan ada buzzer dan LED. Nah, ini data-data yang dapat yang tadi koneksi serial. Nah, percobaan yang dilakukan itu ada orang yang mendekat dan menjauh lagi hingga LED dan buzzer mati. Nah, di sini dapat dilihat nih dari sebelumnya, dari di bawah sampel 99 itu orangnya awal di atas 100. Nah, lalu orang ini mendekat dan hingga di bawah 100. Nah, dari jarak lalu setelah di bawah 100, maka orang ini menjauh lagi hingga di atas 100. Nah, dapat dilihat bahwa dari sensor tersebut pada di atas 100 itu
sudah tidak terlalu akurat. Ini dikarenakan mungkin semakin jauh akan errornya semakin tinggi dikarenakan mungkin dikarenakan pantulannya yang tidak teratur sehingga yang ditangkap adalah ketidakakuratan. Nah, tetapi di sini saat orang itu mendekat hingga di bawah 100, buzzer dan LED menyala hingga orang itu menjauh di atas 100. Sehingga grafik yang dibuat dan data yang diambil itu sudah representatif terhadap cara kerja sistem. Jika ada yang di bawah 100 cm, maka buzzer dan LED nyala, dan ada yang di atas 100 cm, maka buzzer dan LED mati. Nah, sekian dari video yang saya sudah buat. Semoga bermanfaat.